Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Wulandari dengan NIM 01021281924175. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 aliran, yakni aliran Keynes, Neo-Keynes, Monetaris, Supply Sider, dan Ratex. Di mana masing-masing aliran saya akan menjelaskan dua pemikirnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dua pemikir dari aliran Keynes. Yang pertama ada pemikir yang bernama John Maynard Keynes, yang kedua ada Simon Kuznets. John Maynard Keynes merupakan seorang ekonom yang terkenal dengan teorinya yang disebut dengan teori Keynesian. Teori ini merupakan model standar ekonomi yang digunakan di negara-negara maju pada masa Great Depression yaitu sekitar tahun 1920-an. Kemudian pada masa Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Kemudian pada masa ekspansi ekonomi pasca Perang Dunia Kedua tahun 1945 sampai 1973. Nah, di sini John Maynard Keynes mengemukakan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Nah, pada bukunya ini beliau menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya depresi ekonomi besar-besaran pada tahun 1920-an yang tidak dapat dijawab oleh teori klasik dan neoklasik. Jadi inti dari teori Keynesian ini adalah permintaan agregat merupakan jumlah dari pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dan pengeluaran dari ketiga pelaku ekonomi ini merupakan pendorong utama dari roda perekonomian suatu negara secara nasional. Menurut teori Keynesian ini, saat seseorang melakukan pengeluaran ekonomi, maka secara tidak langsung ia telah meningkatkan pendapatan orang lain. Contohnya, jika saya membeli satu pasang sepatu, maka secara tidak langsung saya telah meningkatkan pendapatan dari produsen sepatu itu sendiri, karena produsen sepatu berhasil menjual produk yang telah ia produksi. Siklus ini akan terus berlanjut sehingga menghasilkan suatu siklus ekonomi yang berjalan normal. Lantas apa yang terjadi pada Great Depression tahun 1920-an? Yang terjadi adalah ketika terjadi bubble saham dan orang-orang berbondong-bondong untuk menjual saham mereka ketika mereka mengetahui bahwa harga saham meningkat terlalu tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang intrinsiknya, dan orang-orang berbondong-bondong cepat-cepat untuk mengambil uangnya dari bank. Yang terjadi adalah orang-orang ini, masyarakat ini karena kesulitan uang, sehingga masyarakat memutuskan untuk menahan pengeluaran mereka. Nah, ketika masyarakat memutuskan untuk menahan pengeluaran mereka inilah maka perputaran uang menjadi terhambat, sehingga perekonomian pun runtuh dan roda perekonomian juga berhenti. Itulah mengapa Great Depression terjadi. Nah, lantas apa kelebihan dari pemikiran John Maynard Keynes ini? Kelebihannya adalah yang pertama pastinya dapat menjelaskan penyebab terjadinya Great Depression yang tidak dapat dijelaskan oleh teori klasik dan neoklasik. Yang kedua adalah teori yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes ini telah menjelaskan bahwa jika hubungan antara pemerintah dan pihak swasta baik, maka pertumbuhan perekonomian juga akan bagus dan meningkat tinggi. Namun kelebihannya adalah
jika hubungan antara pemerintah dengan pihak swasta kurang baik, maka pertumbuhan ekonomi pun juga akan menjadi kurang baik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam teori Keynesian ini menghendaki intervensi dari pemerintah, di mana sebelumnya perekonomian itu berpegang teguh pada teori klasik dan neoklasik, di mana pasar itu kan bebas. Ada access laissez-faire, ada access invisible hand, di mana pasar dibiarkan sebebas-bebasnya karena ada full employment dan tidak ada intervensi dari pemerintah, walaupun ada pun hanya sedikit. Namun dalam teori Keynesian dikehendakilah adanya intervensi pemerintah demi mengatasi permasalahan ekonomi, inflasi dan bukan inflasi, justru saat itu yang terjadi adalah deflasi dan pengangguran besar-besaran sampai 25% di Amerika Serikat pada saat itu. Nah, intervensi pemerintah dikehendaki. Kekurangannya adalah jika intervensi pemerintah terlalu banyak, maka akan menghambat perkembangan perekonomian, karena pihak swasta ini kreativitasnya akan dihambat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang terlalu membatasi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai seorang ekonom yang bernama Simon Kuznets. Nah, Simon Kuznets ini merupakan penerima Nobel tahun 1971. Kontribusi Simon Kuznets pada bidang ekonomi adalah beliau menyumbang ide mengenai perhitungan pendapatan nasional dan komponen-komponennya. Beliau ini pada awalnya merupakan seorang ahli statistik, namun data-data yang dikumpulkan adalah data-data ekonomi. Hal ini yang menyebabkan Simon Kuznets tertarik untuk membahas mengenai ekonomi. Buku-buku yang dikeluarkannya yang pertama adalah buku tentang National Income and its Component yang diterbitkan tahun 1941, kemudian ada Economic Change yang diterbitkan tahun 1953, kemudian yang selanjutnya ada Economic Growth Rate, Structure and Spread yang diterbitkan tahun 1960. Nah, pada buku yang pertamanya inilah Simon Kuznets memberikan kontribusinya pada bidang ekonomi mengenai perhitungan pendapatan nasional dan komponen-komponen dari pendapatan nasional. Lantas apa kelebihan dari pemikiran yang disumbangkan oleh Simon Kuznets ini? Kelebihannya adalah yang pertama, ia menjelaskan mengenai hubungan antara PDB per kapita dengan pemerataan, bahwa memang ada hubungannya dan bentuknya itu adalah kurva U-shape. Nah, di sini ia menjelaskan bahwa ketimpangan itu tidak bisa dihindari pada saat proses pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan adanya transformasi, dan transformasi ini tidak bisa lepas dari adanya ketimpangan atau rendahnya pemerataan ekonomi. Kemudian Simon Kuznets ini juga kelebihannya adalah pemikirannya ini didasarkan pada data-data time series, sehingga penelitiannya itu eksak dan pastinya dapat dipercaya gitu. Namun kekurangannya adalah kurva U-shape ini bukan merepresentasikan progres atau perkembangan dari pembangunan ekonomi begitu, melainkan hanya perbedaan historis perekonomian antar negara. Kan neo-Keynes. Yang pertama ada Paul Samuelson tahun 1919. Kemudian yang kedua ada Alvin Harvey Hansen. Nah, Paul Samuelson ini merupakan merupakan ekonom yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Beliau ini merupakan penerima Nobel tahun 1970. Apa kontribusi Paul Samuelson? Kontribusi Paul Samuelson di bidang ekonomi, yang pertama, beliau berkontribusi dalam mengembangkan ide di bidang mikroekonomi. Kemudian beliau juga berkontribusi dalam mengembangkan konsep di bidang makroekonomi. Dan yang kedua, beliau juga berkontribusi dalam mengembangkan konsep finance theory.
and Public Finance. Nah, pada bidang microeconomics sendiri, Paul Samuelson berkembang dalam mengembangkan konsep revealed preferences. Ia menyatakan bahwa preferensi atau selera dari konsumen dapat diturunkan dari perilaku konsumen itu sendiri. Kemudian untuk di bidang makroekonomi, beliau berkontribusi dalam menemukan konsep multiplier dan efek akselerator. Kemudian kontribusi beliau dalam bidang finance theory dan public finance sendiri, di sini Paul Samuelson di sini mengembangkan konsep teori keuangan dalam pasar bebas, dan beliau juga mengembangkan konsep mengenai public goods dalam public finance-nya sendiri. Public goods atau barang-barang publik ya, barang-barang publik dan optimal public finance. Dan dia juga selain mengembangkan mengenai konsep barang-barang publik, ia juga mengembangkan konsep sistem keuangan yang optimal untuk mengelola barang-barang publik itu sendiri dalam pasar bebas. Nah, lantas apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya adalah Paul Samuelson ini merupakan seorang ekonom yang paling berpengaruh pada abad ke-20, di mana ia menulis sebuah buku yang berjudul Economics, An Introductory Analysis yang diterbitkan tahun 1948 dan masih dipakai oleh para mahasiswa sampai dengan sekarang, dan sekarang sudah dicetak sampai edisi 19 dalam 40 bahasa. Nah, lantas apa kelebihannya? Kekurangannya sayangnya belum ditemukan, karena sampai sekarang pun teori-teori yang ditulis oleh Paul Samuelson ini masih banyak dipakai sampai perekonomian modern sampai saat ini. Kemudian ada Alvin Harvey Hansen. Nah, Alvin Harvey Hansen ini beliau dari tahun 1887 sampai 1975. Nah, di sini beliau ini berkontribusi dalam mengembangkan konsep-konsep pendapatan nasional, investasi, dan tentang siklus ekonomi. Buku-buku yang pernah beliau terbitkan, yang pertama ada Fiscal Policy and Business Cycle. Buku ini diterbitkan tahun 1941. Kemudian ada Business Cycle and National Income yang diterbitkan tahun 1953. Kemudian ada A Guide to General Theory. A Guide to General Theory ini merupakan ringkasan yang ditulis oleh Hansen mengenai bukunya John Maynard Keynes yang berjudul A General Theory of Income, Interest, and Money. Nah, jadi di sini Hansen ini menjelaskan buku A General Theory dari Keynes dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh para pembacanya. Nah, lantas apa sih kelebihan dari
Hansen ini, kelebihan darinya ini yang pertama, beliau berhasil menemukan kurva ISLM. Kedua, beliau berhasil memberikan ringkasan penjelasan Keynes mengenai teori Keynes dalam buku Keynes yang berjudul General Theory, di mana buku General Theory ini memang terlalu panjang dan terlalu rumit sehingga Hansen ini lebih menyederhanakan penjelasannya lagi. Kemudian di sini kelebihannya juga karena ia merupakan aliran neo-Keynes, pastinya ia menekankan bahwa kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang paling tepat untuk menyelesaikan terjadinya fluktuasi ekonomi atau business cycle. Lantas apa kelemahannya? Sayangnya kelemahannya belum ditemukan. Aliran monetaris, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah Milton Friedman. Dan yang kedua adalah Milton Friedman, yang kedua adalah Karl Banner. Nah, Milton Friedman ini memang dia sangat selalu diasosiasikan dengan aliran monetaris atau monetarism. Nah, aliran monetaris ini Milton Friedman ini merupakan pelopornya, dan ia mengemukakan bahwa untuk menjaga stabilitas ekonomi, tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan kebijakan moneter alih-alih melakukan kebijakan fiskal yang biasanya sering dilakukan oleh aliran Keynesian sendiri. Nah, walaupun sebenarnya Milton Friedman ini juga merupakan aliran Keynes, tetapi ia lebih menitik beratkan pada penggunaan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia menyatakan bahwa perekonomian itu perlu dijaga stabilitasnya dengan menjaga jumlah uang beredar. Nah, berdasarkan rumus MV sama dengan PT. Nah, M ini merupakan jumlah uang beredar dikali dengan V itu veloksitas uang atau jumlah uang yang dihabiskan tiap tahunnya, sama dengan nominal expenditure atau pengeluaran nominal, di mana P dikali T. Nah, namun sayangnya sebelum itu saya akan Milton Friedman ini mengeluarkan bukunya yang berjudul A Positive Program for Laissez-faire tahun 1939. Nah, kelebihan dari Milton Friedman ini, dia menjelaskan mengenai efek dari inflasi terhadap perekonomian, di mana ia menekankan bahwa penting sekali mengendalikan jumlah uang yang beredar, di mana jumlah uang beredar itu memang perlu ditingkatkan sedikit saja per tahunnya untuk memastikan terjadi perkembangan alami dalam perekonomian. Begitu. Nah, namun sayangnya kekurangannya dari teori yang dikemukakan oleh Milton Friedman ini banyak sekali. Yang pertama, Milton Friedman ini gagal dalam menginterpretasikan persamaan Irving Fisher, yaitu MV sama dengan PT, dengan persamaan MV sama dengan PY, di mana sama dengan P dikali Y, maksud saya, di mana Y ini merupakan pendapatan nasional, sedangkan V ini merupakan velocitas money. Kemudian kelemahan lainnya dari Milton Friedman ini, ia menyatakan bahwa persamaannya ini merupakan turunan dari persamaan-persamaannya Walras. Kemudian Milton Friedman ini dia berfokus pada yang namanya itu pengendalian jumlah uang beredar dan tingkat bunga itu sayangnya tidak bisa dilakukan pada saat yang bersamaan. Nah, dan pengendalian jumlah uang beredar pun hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian yang kedua ada Karl Barner. Karl Barner ini berpendapat bahwa
perkembangan moneter ini sangat diperlukan dalam keseimbangan perekonomian. Ia menyatakan kelebihan dari Gouverneur ini di mana ia menyatakan bahwa jika perekonomian berada pada keadaan kurang dari full employment, maka peningkatan jumlah uang yang beredar ini akan menyebabkan peningkatan output yang pada akhirnya juga akan meningkatkan employment atau meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pengeluaran, namun sayangnya hanya dalam jangka pendek saja. Kemudian kekurangannya adalah terletak pada pengendalian jumlah uang beredar dan tingkat bunga yang tidak dapat dilakukan pada saat bersamaan. Kemudian selanjutnya ada aliran supply side atau aliran sisi penawaran. Di sini ada tokoh yang bernama Harold Merkur dan Thomas Wheeler tahun 1983 yang menyatakan bahwa aliran sisi penawaran ini dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok utama dan yang kedua ada kelompok radikal. Kelompok radikal. Kelompok utama di sini diwakilkan oleh Martin Filtzman dari Harvard University, dan yang kedua ada temannya bernama Michael Boskin dari Stanford. Mereka berdua ini dari kelompok utama ya. Kemudian dari kelompok radikal diwakili oleh Arthur Laffer dan George Gilder. Nah, di sini untuk kelompok utama sendiri, Martin Filtzman dan Michael Boskin menyatakan bahwa ia menekankan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang perlu dilakukan adalah insentif pajak. Insentif pajak ini diperlukan karena berdampak positif terhadap investasi dan tabungan. Kemudian kelompok utama ini juga lebih menekankan kepada pemotongan pajak dan yang kedua itu pemberian bantu ke program kebijakan sosial seperti Social Security itu dan melihat dampaknya terhadap jumlah tabungan. Kemudian untuk kelompok radikal sendiri yang diwakili oleh Arthur Laffer dan George Gilder, di sini mereka menyatakan bahwa di sini kelompok radikal ini lebih banyak mendapat sorotan karena mereka menawarkan ide di mana untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi pada tahun 1980-an, mereka menawarkan ide untuk melakukan pemotongan pajak. Mereka mengklaim bahwa pemotongan pajak ini akan berdampak positif terhadap investasi, tabungan, dan produktivitas kerja. Mereka mengklaim bahwa pemotongan pajak ini akan meningkatkan output yang pada akhirnya juga akan meningkatkan total penerimaan dari pajak itu sendiri. Seperti itu. Mereka juga dari kelompok radikal juga mengatakan bahwa pemotongan pajak ini juga dapat mengendalikan harga atau mengendalikan inflasi. Namun aliran supply side ini atau aliran sisi penawar ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aliran supply side ini adalah yang pertama pastinya karena para ekonom ini memberikan solusi yang sangat mudah untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi pada tahun 80-an, yakni hanya dengan menurunkan pajak.
hanya dengan memotong pajak sehingga dapat menyelesaikan permasalahan makroekonomi pada saat itu, dapat dapat menjaga stabilitas ekonomi dan dapat mengendalikan inflasi. Juga dapat bukan hanya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi, juga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Namun pada nyatanya kekurangan dari aliran subsidiar ini adalah pada kenyataannya tidak sesuai dengan ramalan yang dikemukakan oleh para ekonomi ini. Justru bukannya output meningkat, malah output menurun. Selain itu, total penerimaan pajak pun setelah pajak dipotong pun masih tetap justru bukannya meningkat, malah menurun. Itulah mengapa aliran subsidiar ini tidak populer dalam jangka waktu yang lama. Terakhir adalah aliran Ratex. Aliran Ratex ini di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada John Fraser Muth, yang kedua ada Robert Lucas. Nah, John Fraser Muth ini merupakan peraih Nobel tahun 1995. Nah, di sini kalau John Fraser Muth ini berpendapat bahwa John Fraser Muth ini mengeluarkan buku yang berjudul The Rational Expectation and the Theory of Price. Nah, di sini ia menjelaskan bahwa tiap individu memiliki ekspektasi yang bersifat rasional apabila ekspektasi tersebut identik dengan hasil prediksi model. Nah, jadi di sini John Fraser Muth ini dia mencontohkan bahwa jika masyarakat mengetahui informasi mengenai suatu peristiwa atau mengenai suatu kebijakan, maka masyarakat akan memiliki ekspektasi terhadap suatu hal. Contohnya, misal masyarakat mengetahui bahwa terjadi peningkatan jumlah uang beredar, maka masyarakat pun juga mulai berekspektasi harga ini sepertinya akan meningkat. Nah, maka ekspektasi dari masyarakat bahwa akan terjadi peningkatan harga dan terjadi inflasi. Nah, kelebihan dari teori yang dikemukakan oleh John Muth ini, yang pertama, teori yang dikemukakan oleh beliau menggunakan informasi yang lengkap dan ini dimiliki oleh semua pelaku ekonomi, baik itu konsumen maupun produsen. Nah, jadi informasinya ini pun memuat bukan hanya informasi di masa lalu dan masa kini, namun juga informasi di masa yang akan datang. Namun kelebihan dari pemikiran oleh John Muth ini kekurangan dari pemikiran John Muth ini yang pertama itu kekurangannya adalah apabila ekspektasi yang dihipotesiskan itu terjadi, maka kemungkinan besar hal yang akan terjadi ke depannya akan seperti itu. Namun apa yang akan terjadi apabila ekspektasinya itu tidak sesuai dengan faktanya? Maka hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan. Nah, kemudian yang kedua ada Robert Lucas. Robert Lucas di sini berpendapat bahwa teori makroekonomi tidak akan cukup mendalam, tidak akan cukup detail apabila tidak dikaitkan dengan mikroekonomi. Ia berpendapat bahwa contohnya itu inflasi perlu dikaitkan dengan pengangguran seperti itu. Nah, kelebihan dari teori yang dikemukakan oleh Robert Lucas ini, kelebihannya itu yang pertama bersifat forward looking. Bersifat forward looking. Jadi bukan hanya memprediksi ekspektasi yang akan terjadi di masa sekarang, tapi juga akan memprediksi ekspektasi yang akan terjadi di masa depan. Nah, namun kekurangan dari teori Robert Lucas ini adalah karena terjadinya perubahan yang begitu cepat. Nah, perubahan yang begitu cepat ini membuat
kemampuan individu dalam membuat ekspektasi yang tepat itu diragukan, sebab dalam perubahan yang cepat ini diragukan kemampuan para individu untuk mengumpulkan informasi yang sempurna itu diragukan, sehingga ditakutkan ekspektasi yang dibuat itu tidak tepat. Sekian dari saya. Terima kasih.